Selamat datang dalam bedah tuntas mengenai sirkuit ekonomi kelas atas di Indonesia yang mungkin selama ini luput dari perhatian publik secara mendalam. Dalam video ini, kita akan membongkar sebuah fenomena yang sangat kontras, di mana saat dunia sedang tergila-gila dengan narasi perusahaan teknologi unicorn yang membakar uang demi pertumbuhan pengguna, para miliarder papan atas Indonesia justru memilih jalur yang jauh lebih konservatif namun mematikan, yaitu menguasai sektor perbankan. Kita akan mengeksplorasi mengapa daftar orang terkaya versi Forbes Indonesia selalu diisi oleh wajah-wajah lama yang memegang kendali atas bank-bank raksasa, mulai dari grup Jarum dengan BCA hingga Chairul Tanjung dengan Bank Mega. Kita juga akan menganalisis data kapitalisasi pasar yang menunjukkan dominasi mutlak sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia, serta menjawab pertanyaan fundamental. Apakah bank hanyalah instrumen bisnis biasa, ataukah ia merupakan benteng pertahanan terakhir yang memastikan kekayaan para konglomerat ini tidak akan pernah surut meski dihantam badai ekonomi sekalipun? Pastikan Anda menyimak setiap segmen hingga akhir, karena pemahaman mengenai struktur gurita perbankan ini akan mengubah cara Anda melihat peta kekuasaan ekonomi di negeri ini dan memberikan perspektif baru bagi strategi investasi pribadi Anda. Jika kita menilik daftar Forbes Indonesia dari tahun ke tahun, ada sebuah pola yang sangat konsisten dan hampir tidak tergoyahkan oleh dinamika zaman, yaitu dominasi para pemilik bank dalam 10 besar urutan orang terkaya. Nama-nama seperti Hartono Bersaudara yang menguasai Bank Sentral Asia, BCA, menjadi bukti nyata bagaimana kepemilikan bank mampu melipat gandakan kekayaan hingga ke level yang sulit dibayangkan oleh masyarakat awam. Selain itu, kita juga melihat bagaimana keluarga Wijaya dengan Bank Sinarbas, serta Chairul Tanjung yang mentransformasi Bank Karman menjadi Bank Mega. Semuanya menunjukkan bahwa bank adalah mahkota dari kerajaan bisnis mereka. Fenomena ini menciptakan sebuah anomali jika dibandingkan dengan pasar global seperti Amerika Serikat yang didominasi oleh raksasa teknologi. Di Indonesia, sektor perbankan mencakup hampir sepertiga dari total kapitalisasi pasar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menjadikannya sektor paling gemuk dan paling berpengaruh di pasar modal kita. Dominasi ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan representasi dari kekuatan ekonomi yang nyata, di mana setiap pergerakan indeks hampir selalu didikte oleh performa saham-saham perbankan kelas kakap tersebut. Muncul sebuah pertanyaan kritis yang sering diperdebatkan oleh para pengamat ekonomi. Apakah perbankan merupakan instrumen investasi terbaik yang tersedia di Indonesia? Ataukah ini hanyalah sebuah strategi defensif untuk menjaga agar kekayaan tidak pernah tererosi? Bagi para konglomerat ini, bank berfungsi sebagai pengaman aset yang memiliki ketahanan luar biasa terhadap inflasi dan fluktuasi pasar yang ekstrim. Ketika sektor komoditas jatuh atau sektor retail melesu, bank tetap berdiri tegak karena posisinya sebagai infrastruktur dasar dalam lalu lintas keuangan nasional. Hal ini memicu sebuah pemahaman baru bahwa di balik kemegahan gedung-gedung kantor pusat bank di Sudirman, terdapat sebuah mekanisme pertahanan kekayaan yang dirancang sedemikian rupa agar tetap kokoh selama berdekade-dekade. Kita harus menyadari bahwa kepemilikan bank memberikan kontrol penuh atas likuiditas yang merupakan darah bagi setiap aktivitas bisnis lainnya. Tanpa kendali atas perbankan, sebuah imperium bisnis akan selalu rentan terhadap kebijakan pengetatan kredit dari pihak luar. Namun dengan memiliki bank sendiri, para taipan ini memiliki kedaulatan finansial yang tidak dimiliki oleh pengusaha pada umumnya. Indonesia secara global dikenal sebagai salah satu negara dengan net interest margin atau NIM yang paling tinggi di dunia. Sebuah fakta yang menjadikannya surga bagi para pemilik bank, namun seringkali menjadi beban bagi para peminjam. NIM adalah selisih antara bunga yang diberikan bank kepada deposan dengan bunga yang ditagihkan bank kepada peminjam. Dan di tanah air, angka ini jauh melampaui negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand. Tingginya selisih bunga ini menciptakan apa yang disebut sebagai mesin cetak uang yang tidak normal dalam standar perbankan global yang kompetitif. Bagi para pemegang saham pengendali, tingginya NIM berarti profitabilitas yang sangat tebal dan arus kas yang terus mengalir deras tanpa perlu melakukan inovasi produk yang terlalu radikal. Efisiensi operasional digabungkan dengan struktur bunga yang menguntungkan ini membuat bank di Indonesia menjadi aset yang sangat produktif, di mana setiap rupiah yang disimpan oleh masyarakat dapat diolah menjadi keuntungan berlipat ganda melalui berbagai instrumen kredit dan pembiayaan. Dalam anatomi ekonomi makro,
Perbankan di Indonesia berfungsi layaknya sebuah jalan tol yang harus dilalui oleh setiap arus transaksi, apapun bisnisnya, dan siapapun pelakunya. Baik Anda seorang pedagang kecil di pasar tradisional maupun perusahaan multinasional yang melakukan ekspor-impor, arus uang Anda hampir bisa dipastikan akan melewati sistem perbankan yang dikuasai oleh segelintir konglomerat ini. Hal ini menciptakan sebuah posisi tawar yang sangat kuat bagi para pemilik bank karena mereka berada di titik pusat sirkulasi ekonomi nasional. Lebih jauh lagi, sektor ini memiliki hambatan masuk atau barrier to entry yang sangat tinggi dan ketat yang dijaga langsung oleh regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak sembarang orang atau entitas bisa mendirikan bank baru dengan mudah di Indonesia, mengingat persyaratan modal minimum yang terus meningkat dan pengawasan yang sangat mendetil terhadap profil pemilik. Hal ini menciptakan sebuah parit pertahanan atau moat yang hampir mustahil untuk ditembus oleh pendatang baru atau perusahaan rintisan teknologi finansial sekalipun, yang pada akhirnya mengamankan pangsa pasar bagi pemain lama. Bagi para miliarder, bank bukan sekedar bisnis jasa keuangan yang melayani nasabah, melainkan sebuah aset produktif dengan arus kas yang sangat stabil dan dapat diprediksi secara matematis. Berbeda dengan sektor manufaktur yang sangat bergantung pada harga bahan baku atau sektor properti yang sangat siklikal, perbankan menawarkan stabilitas yang unik karena kebutuhan akan uang dan transaksi adalah kebutuhan dasar dalam masyarakat modern. Setiap kali seseorang menggesek kartu debit, melakukan transfer antar bank, atau membayar cicilan kendaraan, pundi-pundi kekayaan pemilik bank terus bertambah secara otomatis melalui biaya administrasi dan bunga. Stabilitas arus kas inilah yang memungkinkan para Taipan untuk melakukan perencanaan jangka panjang dan ekspansi agresif ke sektor lain tanpa khawatir akan kekurangan likuiditas. Bank adalah sebuah bisnis yang secara fundamental dirancang untuk menghasilkan keuntungan dalam berbagai kondisi ekonomi. Karena selama uang masih menjadi alat tukar yang sah, maka peran mediator keuangan akan selalu dibutuhkan dan dihargai dengan sangat mahal di negeri ini. Memiliki sebuah bank di Indonesia berarti memiliki akses eksklusif ke sebuah tambang emas di era digital, yaitu data perilaku belanja dan profil finansial jutaan rakyat secara waktu nyata. Setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, mulai dari pembelian kopi harian hingga cicilan rumah mewah, terekam secara sistematis dalam basis data perbankan yang sangat besar. Bagi konglomerasi besar, data ini bukan sekedar angka, melainkan intelijen bisnis yang tak ternilai harganya untuk memetakan preferensi pasar dan menentukan langkah ekspansi berikutnya. Dengan mengetahui kemana uang masyarakat mengalir, grup bisnis seperti Citicorp atau Sinarmas dapat menyesuaikan strategi di sektor retail, asuransi, hingga hiburan mereka agar tepat sasaran. Informasi mengenai kemampuan finansial pelanggan memungkinkan mereka untuk menawarkan produk yang sangat personal, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang saling mengunci dan meminimalkan risiko kegagalan saat meluncurkan lini bisnis baru di bawah naungan payung grup yang sama. Bank juga berperan vital sebagai jangkar pendanaan internal yang sangat efisien untuk mendukung seluruh ekspansi bisnis grup di berbagai sektor, seperti properti, infrastruktur, hingga manufaktur. Dalam struktur konglomerasi di Indonesia, memiliki bank sendiri berarti memiliki akses ke modal yang lebih murah dan proses birokrasi yang lebih sederhana dibandingkan jika harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman dari bank kompetitor atau pihak luar. Meskipun terdapat regulasi mengenai batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait, keberadaan bank di dalam ekosistem grup memberikan fleksibilitas likuiditas yang luar biasa. Bank bertindak sebagai pengelola dana yang memastikan bahwa unit bisnis lain dalam grup selalu memiliki dukungan finansial yang cukup untuk memenangkan persaingan di pasar. Hal ini menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak adil bagi pengusaha yang tidak memiliki afiliasi perbankan karena para konglomerat ini mampu menggerakkan aset mereka secara lebih dinamis dan terintegrasi dalam satu komando strategis. Strategi pengumpulan dana murah melalui instrumen tabungan dan giro yang secara teknis dikenal sebagai Current Account Savings Account atau KASA adalah kunci rahasia di balik efisiensi modal para Taipan perbankan. Dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap bank-bank besar, nasabah rela menyimpan uang mereka dengan bunga yang sangat rendah, bahkan terkadang di bawah tingkat inflasi, demi keamanan dan kemudahan transaksi.
Hal ini memungkinkan para pemilik bank untuk mengelola likuiditas raksasa dengan biaya modal yang jauh lebih rendah dibandingkan jika mereka harus meminjam dari pasar modal atau menerbitkan obligasi. Selain itu, dari sisi psikologis dan politik, kepemilikan bank memberikan status too big to fail yang memberikan lapisan keamanan ekstra bagi sang miliarder. Pemerintah dan regulator cenderung akan melakukan segala upaya untuk menjaga stabilitas sistemik sektor perbankan agar tidak terjadi krisis finansial, yang secara tidak langsung memberikan jaminan bahwa bisnis utama sang taipan akan selalu mendapatkan perlindungan negara dalam situasi darurat. Dominasi absolut para miliarder di sektor perbankan mencerminkan sebuah refleksi mendalam tentang struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat berbasis pada konsumsi domestik dan ketergantungan yang tinggi pada penyaluran kredit. Berbeda dengan negara-negara maju yang kemakmurannya didorong oleh inovasi teknologi tinggi atau penemuan ilmiah yang disruptif, kekayaan di Indonesia masih berputar pada pengelolaan arus uang dan konsumsi massa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kita masih berada pada tahap di mana perantara keuangan memegang kekuasaan lebih besar daripada produsen barang atau pencipta teknologi. Para pemilik bank ini memahami betul bahwa di negara berkembang dengan populasi besar, mengelola akses terhadap uang adalah cara yang paling efektif untuk mengontrol ekonomi. Realitas ini menantang kita untuk berpikir, apakah model ekonomi seperti ini berkelanjutan dalam jangka panjang atau justru menghambat munculnya inovasi-inovasi baru yang lebih fundamental di luar sektor keuangan yang sudah terlalu mapan dan nyaman. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari para old money di Indonesia adalah bahwa kekayaan sejati tidak dibangun di atas tren yang cepat berlalu, melainkan di atas aset-aset yang bersifat defensif dan memiliki daya tawar tinggi terhadap berbagai gejolak. Mereka mengajarkan bahwa dalam lingkungan ekonomi yang penuh ketidakpastian, memiliki kontrol atas infrastruktur keuangan adalah strategi terbaik untuk bertahan dari inflasi yang menggerus nilai mata uang serta dinamika politik yang seringkali tidak terduga. Bank adalah aset yang memiliki kekuatan harga atau pricing power yang besar, di mana mereka bisa dengan mudah menyesuaikan suku bunga untuk menjaga margin keuntungan. Bagi seorang investor, strategi ini menunjukkan pentingnya memiliki fondasi aset yang kokoh sebelum mencoba peruntungan di instrumen yang lebih spekulatif. Para taipan ini tidak mencari keuntungan cepat dalam semalam. Mereka membangun parit pertahanan selama berpuluh-puluh tahun hingga posisi mereka menjadi tak tergantikan dalam struktur kehidupan sehari-hari masyarakat. Investor retail dapat mereplikasi strategi para miliarder ini dengan cara menjadikan saham-saham perbankan Big Four sebagai fondasi utama dalam portofolio investasi mereka daripada terjebak dalam euforia saham-saham gorengan yang seringkali berakhir dengan kerugian besar. Dengan memiliki saham bank-bank besar, secara tidak langsung Anda ikut memiliki mesin cetak uang yang dikelola oleh para pengusaha paling cerdas di negeri ini. Perbankan di Indonesia tetap menjadi benteng terakhir kemakmuran yang teruji oleh waktu, membuktikan sebuah tesis lama bahwa di negeri ini mengelola uang orang lain seringkali jauh lebih menguntungkan dan jauh lebih stabil daripada memproduksi barang fisik yang rentan terhadap gangguan rantai pasok atau persaingan harga. Memahami mengapa orang-orang terkaya di Indonesia begitu mencintai bank akan memberikan Anda kompas yang lebih jelas dalam menavigasi pasar modal kita. Pada tingkat yang lebih luas, fenomena ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam permainan besar ekonomi, pemenangnya adalah mereka yang menguasai jalannya arus uang dan mampu membangun ekosistem yang mandiri dan berkelanjutan.